Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang istri dari seorang suami yang mana suaminya itu berada dalam bimbingan saya dengan jarak jauh secara online. Sebutlah si istri yang bermimpi ini dengan sebutan nama Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani mengalami mimpi yaitu almarhum guru yang pernah dikenalnya di dalam kehidupan nyata tapi sudah meninggal. Di mimpinya itu mau mengajarkan Al-Quran di sebuah musola. Waktu mengajarnya itu di atas jam 24, jadi tengah malam. Yang dibuka adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tersebut mau diajarkan oleh gurunya itu kepada 4 orang, yaitu kepada Fulani, kepada suaminya Fulani, dan juga kepada keponakan dari Fulani itu, dan seorang ustadz, seorang ustadz, sebut saja Ustadz T. Ustadz T ini juga dikenal oleh Fulani dan juga suaminya. Jadi 4 orang itu yang mau diajarkan oleh gurunya yang di dalam mimpi itu. Namun Ustadz T izin mau pulang, pulang dulu dikarenakan dengan alasan mau nganterin baju kotor dibungkus plastik. Jadi baju kotor yang dibungkus plastik itu mau nganterin, itu alasannya. Sehingga Ustadz T itu tidak mau mengaji bersama ketiga orang tersebut. Padahal gurunya itu sudah menyarankan agar Ustadz T itu supaya mengaji dulu. Untuk baju yang kotor itu nanti aja diantarin setelah ngaji. Itu kata gurunya di dalam mimpi tersebut. Tetapi Ustadz T tetap tidak mau. Akhirnya ia mengaji Al-Quran hanya 3 orang, yaitu Fulani, suami Fulani, dan juga keponakan dari Fulani. Di dalam mimpi itu gurunya bilang, sebelum ngaji saya mau berdoa dulu, minta sama Allah supaya dapat ridhonya Allah. Setelah berdoa, gurunya mengatakan, alhamdulillah Allah sudah ridho, bahkan sudah disaksikan sama wali Allah. Itu kata gurunya. Wali Allah itu ada di samping sang guru, dan beliau berkata, kalian tidak melihatnya, hanya saya yang melihatnya. Baru mau memulai ngaji, tiba-tiba ada suara sholawatan di masjid yang lain. Akhirnya gurunya tidak melanjutkan mengajarnya karena pertanda sudah subuh. Akhirnya gurunya langsung pergi. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, supaya diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu adalah salah satu ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah, bukan dari belajar membaca primbon maupun buku tafsir mimpi. Tidak. Karena mentafsirkan mimpi itu harus sesuai dengan ilmu Allah. Karena takdirnya tiap manusia itu berbeda-beda, tidak sama, meskipun visualnya sama. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Yang ketiga, mimpi
Yang menyedihkan itu datangnya dari setan. Beliau menganjurkan untuk tidak menceritakannya. Mimpi yang boleh diceritakan adalah mimpi yang baik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau anjurkan agar menceritakan kepada orang yang dicintai. Maksudnya orang yang tidak memiliki rasa dengki, rasa hasud. Diceritakan kepada orang yang hatinya baik. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan, itu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada fulani dan juga suaminya yang sekarang sudah mengetahui tentang mimpi ini, dan juga nantinya agar diberitahukan juga kepada keponakannya. 3 orang ini yang di dalam mimpi itu mendapat jatah untuk diajarkan surat Al-Fatihah. Hanya 3 orang itu. Itu yang Allah ridhoi. Sedangkan Ustadz T itu, dia karena tidak tawadu, tidak mengikuti anjuran gurunya, akhirnya dia tidak mendapatkan jatah ilmu tersebut. Jadi mimpi ini dianjurkan untuk diberitahukan kepada suaminya dan keponakannya agar memahami bahwa Allah itu memberikan anjuran untuk mengamalkan surat Al-Fatihah, yang mana hal itu dibaca di atas jam 24, di atas jam 12 malam. Jadi awal mulanya memang hanya dibaca saja. Sebanyak berapa? Bacalah minimal 3 kali. Karena Rasulullah SAW ya, kalau misalkan berdoa itu minimal mengulangi 3 kali. Dan Allah itu menyukai yang ganjil-ganjil. Baca sebanyak itu saja. Cuman dengan istiqomah. Nah, jadi kenapa Allah menganjurkan surah Al-Fatihah? Karena di dalam ayat-ayat itu mengandung hikmah-hikmah pada setiap ayatnya, yang nantinya setelah mengamalkan surat tersebut akan mendapatkan makna yang sebenarnya dari ayat-ayat itu, yang nantinya setelah memahami ayat itu dari Allah bisa diamalkan di dalam menjalani kehidupan. Bagaimana makna ayat 1, 2, 3 sampai ke 7. Yang intinya nanti supaya mereka bertiga ini mendapatkan petunjuk yang hakiki, jalan yang lurus. Seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Fatihah itu pada ayat 6, ayat 7. Intinya kepada situ nantinya. Yaitu jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Bukan jalan yang dimurkai Allah, bukan jalan yang disesatkan Allah. Jadi kalau misalkan kita mengetahui tujuan manusia itu diciptakan di dunia ini, seperti halnya Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka beribadahnya harus benar, niatnya benar, tata caranya benar, tidak mempersekutukan Allah. Nah, niatnya benar dan tata cara benar itu kan butuh ilmu. Nah, ilmu itu yang hakiki seperti itu yang nanti akan diperoleh setelah mengamalkan surat Al-Fatihah. Selama berapa lama? Itu nggak usah dipikirkan, nanti berjalan dengan sendirinya, Anda semua akan mengetahui pada saatnya nanti. Lalu di mimpi itu ada simbol keberadaan wali Allah disaksikan. Itu bermakna adalah simbol dari rahmat Allah. Nah, karena di dalam mimpi itu, orang-orang selain Nabi Muhammad itu bisa diserupakan oleh setan. Iblis-iblis menyamar sebagai orang-orang yang alim. Nah, karena ini ada simbol wali Allah yang menyaksikan, bahkan itu berdoa kepada Allah, itu supaya Allah memberikan petunjuk kepada yang bermimpi ini. Walaupun begitu juga dengan kita semua sekarang mengetahui kisah mimpi ini, agar mengetahui itu salah satu kode dari Allah bahwa si fulani ini mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah. Karena gurunya yang di mimpi itu bukanlah dari iblis yang menyerupai gurunya, tidak, melainkan itu dari petunjuk Allah, karena ada disaksikan wali Allah di situ. Nah, seperti itu makna dari mimpi tersebut, walaupun ceritanya agak panjang. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.